Ya yang datang ya nggak apa-apa lah, yang datang ini aja. Oke, kita lanjut pakai buku yang aku kemarin. Jadi sorry, untuk yang hari ini, untuk yang ini aku nggak pakai bos, nggak pakai PPT karena aku ngerjakan PPT yang lain yang cukup banyak. Oke, dan untuk sekarang ini, untuk bulan ini kita selama puasa mungkin akan belajar pemrograman. Jadi kita nggak akan ketemuan secara offline dulu, sorry. Mungkin kita nanti ketemu offline setelah belajar pemrograman. Oke, kita lanjut langsung ke bagian. Jadi kita sekarang belajar yang namanya tipe data lanjut, yaitu array sama string. Nah, array ini fungsinya apa? Array ini fungsinya untuk belajar penting. Array ini fungsinya nanti untuk jadi satu tipe data itu nanti bakal nyimpen beberapa nilai. Konsepnya gitu. Nanti kan kalau manual kan misalnya int nilai sama dengan 9. Kamu pengen nilainya itu 9, 10, 11, 12 banyak. Nah, biar simple makanya dipakai relay. Itu kok relay, array. Sorry. Dan array itu banyak. Ada yang array satu dimensi, ada yang array multidimensi. Nah, array satu dimensi itu apa? Array satu dimensi ini array yang dia dimensinya cuma satu. Kalau tak gambarin tuh kayak gini. Mana ini? Mungkin biar mudah, di sini ada yang ingat konsep matriks nggak? Belum ingat? Ya nggak apa. Oke. Jadi array satu dimensi itu kalau kalian belajar matriks, itu kan di matriks tuh ada apa wis? Nah, kalau matriks kan itu nilainya nanti 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh namanya array satu dimensi kalau di bahasa pemrograman. Nah, kadang itu array bisa aja sampai dimensinya banyak. Misalnya kayak gini, gak profesional. Tapi emang mudahnya gini sih. Ya mungkin gini. Oke. Jadi sebelum masuk ke array kita masuk ke konsep matriks dulu. Nah, misal kita di sini isi angka 1, terus 2, Mas Bima. Oh iya, silakan. Belum saya screen dah, Mas. Oh iya, belum sih. Sorry. Oh iya, lali. Retire screen. Terima kasih, David. Oke. Ya, sudah kelihatan belum? Sudah, Mas. Udah, Kak. Oke, sip. Nah, jadi kita akan simulasi pakai itu. Kita simulasinya tetap pakai Tinkercad. Kalian kalau mau simulasi pakai Walkwi silahkan. Kalau mau nyoba, kalau mau. Oke, nah ini itu array, ini itu array satu dimensi. Kayak ini array yang multidimensi. Jadi hapus saya ini. Nah, jadi konsepnya array itu kalian harus tahu konsep dari apa senengnya wis. Konsep dari ini matriks. Misalnya angkanya 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, nah jadi array itu nanti implementasinya di yang kayak gini, di array yang satu dimensi. Nah, kalau array dua dimensi, ini kan dua dimensi kan itu ada panjang, ada lebar. Kalau dimensi toh ini ada panjang toh. Nah, nanti itu ada lagi panjang, lebar sama tinggi. Itu namanya array 3 dimensi. Ya. Nah, nanti mainnya kayak apa? Array itu nanti digunakan ini. Array itu nanti digunakan kayak gini. Mana ya? Bagus. Let's go. Nah, contohnya penggunaan array itu kayak ini. Jadi nanti ada banyak LED. Nah, nanti LED-nya itu gimana? Nanti LED-nya itu bakal nyala sesuai keinginan kita. Misal bentuknya apa wis. Kita coba lihat video YouTube-nya dulu. Ya, masih loading. Oke, ada yang masuk. Ya, selamat datang Karisma. Oke, array itu jadi nanti fungsinya kalian buat kayak gini. Nah, jadi buat kayak gini. Wah, bisa kanan, kiri, atas, bawah. Nah, ini mainnya nanti pakai array. Nah, kan sangar kan? Mantep. Pemrogramannya ini lumayan susah. Nah, dasarnya itu dari array. Nah, tapi kita nggak program ini, kita nggak program ini. Kita sekarang bakal program pakai angka aja. Nah, bagaimana konsep kerja array? Baru kita mulai. Oke, di buku yang aku tulis ini, array ini variabel yang menyimpan beberapa nilai dari jenis yang sama. Konsep array ini dipakai di macam-macam pemrograman. Jadi semua bahasa pemrograman itu pakai array, apapun. Nggak tahu kalau HTML nggak tahu ya. Tapi kalau semuanya itu biasanya pakai ini, pakai array. Nah, misalnya int nilai. Jadi array itu ciri-cirinya ada tutup kurung yang kotak. Nah, nanti nilainya ini dimulai dari 0. Jadi urutannya ini 0. Ini urutannya ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, terus ngisinya itu pakai ini. Ngisinya pakai apa wis? Ngisinya pakai kurung kurawal. Di sini kan ada int nilai. Nah, kalau int nilai kosongan, ini nanti int nilainya ini terserah mau kalian isi berapa aja. Nah, misal int nilai dalam kurung kosongan. Itu nilainya 2, 3, 5, 8, 9. Nah, itu berapa? Nah, kalau int nilai dalam kurung 6, itu berarti tulisannya nanti 1, 3, 4, 5, 8, 9. Itu harus diisi 6 karakter. Nah, kalau di dalamnya itu nggak dikasih angka, itu kalian isi sebebas kalian. Tapi kalau kalian ingin menentukan, oh aku pengen ngisi 6 angka, nah berarti kalian harus tulis di dalam array-nya ini 6. Nah, terus contohnya ini pakai kata merdeka. Nah, sebenarnya nulis kata merdeka di pemrograman itu harus pakai array. Kita harus pakai char atau karakter gitu.
Nah, terus konsepnya array itu di sini ada indeks pertama. Habis itu ada elemen pada indeks ke-6. Jadi elemennya itu isinya. Misal pada indeks pertama atau array ke-0 itu kita isi huruf 3. Yang indeks selanjutnya kita isi 3, 2, 4, 6, 9, 7, 10, 12, 13, 4. Nah, kayak gitu-gitu itu. Contohnya array 1 dimensi itu kayak gitu. Anggap kita punya beberapa ruangan yang diawali. Jadi anggapannya kayak kos-kosan. Nah, kos-kosannya itu nanti diisi beberapa anak. Misal di kosan nomor kosannya itu kosannya itu menyamping. Jadi anggap aja ini kayak kamar-kamar kos. Yang ini terisi 2 anak, ini terisi 3 anak, ini terisi 4 anak. Nah, gitu-gitu. Nah, kita langsung coba ke pemrogramannya. Pemrogramannya seperti yang aku bilang kemarin, kalau di Arduino itu harus ada void setup sama void loop. Kalau mau nunjukin angka kita harus pakai serial begin. Oke, kita lanjut ini. Ctrl C. Ini tak clear dulu. Ini kita hapus. Oke, nah misalnya ini void setup int nilai array yang kita mau ada 6 angka. Berarti kita nulis dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 itu dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita cek di sini. Apakah kalau kita tulis nilai array sama dengan 2 itu munculnya 2? Ternyata yang muncul 3. Nah, ternyata yang muncul di sini 3, bukan 2. Nah, berarti ini dimulai dari angka 0. Nah, kalau misal ini dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti yang muncul baru 2. Oh, enggak nyoba. Ya, kenapa? Nah, kenapa di sini kok array-nya itu bisa enggak jalan? Karena jumlahnya lebih dari 6. 6 itu maksimal. Jadi ini harus sampai 5. Nah, kalau 5 baru bisa jalan. Nah, kalau 5 baru bisa jalan. Di sini nilainya 2. Jadi 6 ini 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jumlahnya kan ada 6. 6 itu nilai maksimalnya. Nah, kalau misal kalian ditulis ini misalnya tuh, misal kalian nggak diisi angkanya. Misal di sini tak isi sampai 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nolnya kita hapus, guys. Nah, nanti ketika nilai array misal jangan 2 terus, misal kita pakai 5. Nah, nanti yang muncul itu nanti bakal 6. Nah, karena ini itu ngitungnya dimulai dari angka 0. Jadi array ke-5 itu kita hitung. Ini array ke-0, ini array ke-1, ini array ke-2, ini array ke-3, ini array ke-4, dan ini array ke-5. Array ke-5 kebacanya 6. Gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ada, Kak. Oke, saya paham ya. Nah, konsepnya kayak gitu. Jadi jadi 6 itu terdiri dimulai dari 0. 0, 1, 2, ruang ke-0, ruang ke-1, ruang ke-2, ruang ke-3, ruang ke-4, ruang ke-5. Nah, itu semua dipakai itu diisi sama ini angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus habis itu pembatasnya kita pakai kurung kurawal. Kurung kayak gini. Oke. Nah, kita coba kayak gini lagi. Ini angkanya lumayan. Nah, di array kalian bisa isi selain angka. Nanti kalian bisa isi pakai karakter yang lain juga. Jadi gak mesti angka. Oke, kita start simulation. Nah, di sini kan ada nilai 6. Nah, ketika nilainya 6, di sini nilai array yang kedua, kita akan dimulai dari 2, 1, 2. Tuh. Jadi konsepnya sudah paham ya. Oke, sekarang aku mau ngecek kalian.
Misal di sini 12, 45, 67, 88, 8, 99, 99. Nah, oke, sebelum tak eksekusi, kita cari. Oke. Sobat yang datang. Mungkin Karisma. Nah, ini kan ada nilai array 3. Nah, kira-kira nanti yang ditunjukkan di serial monitor angka berapa? Menurut Karisma. 12, 45, 67, 88. Ya? Aku Angka baru berapa? join. Oh, ya nggak apa. Oke, anu dulu wis. Bos, Zainatul wis. Ini nanti yang dimunculkan kira-kira angka berapa? Kalau ini nilai array-nya tak pakai 3. 88, Kak. Oke, kita cek. Ya, jadi yang muncul 88. Nah, kenapa bukan 67? Karena dimulai dari 0. Oke, ini array 1 dimensi. Sekarang kita coba ke array 2 dimensi. Nah, oh ya, sebelum ke situ, nilai array itu bisa diubah. Jadi gini. Jadi gini. Serial bernilai nilai array sama dengan 3. Oke. Nah, jadi kita misal ingin angka 3-nya itu pengen kita ubah sebenarnya. Maka kita ketik nilai array, cukup nilai array. Jadi variabelnya int itu pada nilai yang ketiga. Nah, kita mau kasih nilai sebesar misalnya 199. Nah, nanti aku kurang titik komanya. Nanti nilai serial.println yang muncul dengan nilai array 3. Nah, nanti yang muncul bakal beda. Nah, jadi kan nilai array yang 3 ini kan yang pertama ini nilainya berapa? 88. Nah, setelah aku ubah menjadi 199, caranya dengan nilai array 3 sama dengan 199. Nah, nilainya ketika aku ngoding nilai array dalam kurung yang ketiga, kolom yang ketiga, nah, yang muncul itu jadi 199. Sampai sini paham? Paham, Kak. Ya, semoga yang lain paham. Karisma kira-kira paham? Iya, paham, Kak. Oke, sip. Tenang kok, nanti kalian anak 19 sambat sekarang. Soalnya komputasi mulai ngoding. Oke. Tuh. Nah, selain itu, kita di nilai array ini juga bisa dibuat tambah-tambahan. Oke, kita hapus yang ini. Misalnya, nilai array 2 ditambah nilai array 3. Nah, oke, sebelum ini kira-kira nilainya berapa? Bentar.
Oke, ini kira-kira nilainya berapa? Di kolom kedua dan kolom keempat itu ditambah. Nilainya kira-kira berapa sebelum aku eksekusi? 166, Kak. 166. Oke, kita cek. Kak. Nah, nilainya 166. Nilai array 2 ditambah nilai 4 itu sama dengan 166. Oke. Oke, mungkin sampai sini sudah paham. Selanjutnya Kalau pengurangan pakai array gitu bisa juga tak, Kak? apa? Kalau pengurangan. Semua pengurangan, pembagian, perkalian bisa. Coba ini kita ubah ke perkalian. Nah, perkalian. Kita start simulation. Nanti hasilnya pun hasil perkalian. Nah, itu 6633. Semua bisa. Cuma kalau pembagian nanti ada masalah. Nanti kalau pembagian kan kemarin tuh ada masalah sih kalau misalnya dari pembagian nilainya tidak stabil, tidak sesuai yang diharapkan, malah 0. Nah, biar tidak 0 makanya ini harus diganti sama float. Start simulation. Oke. Urdu matriksnya ya 0,00. Oke, mungkin ini biar jumlah array. Nah, itu kan nilainya 0,00. Biar ini terbaca sampai atas, kita kali 1,0-nya misalnya sebanyak 5 kali. Jadi nanti kelihatan. Harusnya tetap 0,00. Nggak bisa. Mungkin kita coba nilai yang yang ke-6. Kita cek nilainya. Ya, nilainya min 12. Kok minus? Min 12,00. 123 dibagi nilai array 6 dibagi nilai array 4. 123 dibagi 88. Nilainya kok jadi ini sih, tadi salah. Nah, ada masalah di pembagian. Nanti aku pelajari lagi. Kita coba pengurangan, guys. Kalau pengurangan hasilnya ya pengurangan min 1371. Kayaknya ada masalah. Nilai array. Kayaknya ini kita ganti ke 5. Kita coba ya. Bener buka. 123 dikurangi 88. Oh iya, nilainya bener. Nah, ini nilainya baru sudah benar. 123 dikurangi 88, nilainya adalah 24. 123 dikurangi 99, sorry. Ya, ini sudah benar. Oh, berarti yang tadi itu ini nilai array 5 dibagi 4. Sorry, tadi bukan 6 ya, tapi 5. Nilainya harusnya ada sekitar 1,00. Ya, ini mungkin 1,000 berapa gitu panjang. Oke, jadi gitu untuk penjumlahan dan pengurangan di nilai array. Bahkan dibuat kurang dari atau lebih dari pun bisa. Nilai array 5 kan nilainya 123, nilai array 4 kan nilainya 99. Nah, kalau misal kita nilai array 5 kan nilainya harusnya lebih dari. Nah, kalau kita buat kurang dari, nanti hasilnya apa? Kita ini jadikan int. Oke, kita start simulation. Hasilnya nanti 0 karena kan tidak sesuai. Gitu. Jadi digabungkan sama operator pembanding itu bisa array. Nah, tapi nanti ada lagi. Ini masih satu dimensi. Ingat, ini masih satu dimensi. Terus selain itu nanti ada lagi konsep array yang nilainya bakal kalau kalian ingin memunculkan angka-angka yang ingin
ini 666, 411, 1212, 309, 119 sama 13. Nah, nanti kalian harus pakai yang namanya for loop. Nah, for loop itu apa? Nanti kalian kalau belajar sistem kontrol. Oke, kita coba ini. Ctrl C. Oke, yang sampai tadi ada yang ditanyakan? Kak masih bingung kalau ada tambahan kurang dari sama lebih darinya, Kak. Oh, kayak gini. Kalau kurang dari, misal 5 kurang dari 4, itu benar atau salah? Salah. Nah, kalau sesuatu yang salah, itu kamu anggap aja itu nilainya 0 atau 1. 0. Nah, gitu konsepnya. Kalau kurang dari lebih dari itu kayak gitu. Nah, kalau misal 4 kurang dari sama dengan 4, ini benar atau salah? Empat kurang dari sama dengan 4, benar atau salah? Salah. Benar dong, kan ada sama dengannya. Ya, Kak. Ya, itu. Jadi karena sudah ada sama dengannya, jadi nilainya kira-kira berapa? 1 atau 0? 1. Nah, kalau pembanding gitu konsepnya. Kalau tambah-tambahan ya kayak tambah-tambahan biasa. Ya apa? Ada yang harus aku jelaskan lagi? Sudah cukup, Kak. Oke. Nah, kalau nggak tahu bener-bener tanya lo ya. Soalnya nanti kalian kalau sudah kuliah harus menjelaskan. Oke. Sekarang ini kalian ingin semua nilai ini masuk di serial monitor. Nah, piye caranya? Bagaimana caranya? Nah, caranya ini kalian pakai for loop. Bukan loop ini. Kita pakai for. Nah, for int i sama dengan 0. Nah, kita anggap variabel i itu dimulai dari 0. I itu nilainya kurang dari 6. Nah, berarti nilai i itu dari berapa sampai berapa kira-kira? Dari 0 sampai 5, Kak. Ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada lagi i++. I++ ini maksudnya nanti nolnya ini bakal, nilai 0 ini bakal nambah 1. Kemarin kan sudah tak ajari itu sih, sudah tak ajari apa wis for loop kan. Kok for loop apa sudah tak ajari increment kan. Yang plus min itu. Nah, kalau i++ itu berarti nanti nilainya i ini bakal ngehitung dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai 5. Nah, setelah itu selesai. Sampai sini dapat konsepnya? Iya, Kak. Ulangin lagi dong, Kak. Tadi putus-putus di aku. Apa? Diulang lagi, Kak. Tadi putus-putus di aku soalnya. Oh ya, oke. Oke, jadi gini, kalau int i sama dengan 0. Nah, berarti i-nya ini dimulai dari angka 0. Nah, sekarang i kurang dari 6. Nah, misal i ini itu dimasukkan angka, nah, misal i ini nanti dimasukkan angka, kira-kira i ini bolehnya dimasukkan angka berapa sampai berapa? 0 sampai 5. Nah, 0 sampai 5. Nah, i++ berarti ini nanti 0 sampai 5 ini di anu sebagai apa wis? Di apa wis? 0 sampai 5 itu nanti ini bakal naik apa turun? Maksudnya bakal 0 ini bakal nambah 1
itu bakal naik atau turun kalau dikasih I++ kemarin? Naik kak. Nah, naik. Nah, jadi ini nanti bakal menunjukkan angka dari kolom ke-0, kolom ke-1, kolom ke-2, kolom ke-3, kolom ke-4, dan kolom ke-5. Wes, selesai. Teorinya kan gitu. Berarti nanti yang dimunculkan pertama angka berapa? Kira-kira yang dimunculkan pertama ya angka 666. Habis gitu ya bener. Yang kedua yang dimunculkan itu angka berapa? 212. Bukan, 411. Yang pertama 666. Awalnya. Yang kolom ke-0 dulu, baru kolom ke-1. Oke, kita cek. Itu kak, mau nanya kak. Ya, silakan. Kan katanya kalau plus itu nambah. Mm-mm. Berarti yang muncul itu tetap kak. Kalau yang tadinya muncul itu dari 0, tetap dari 0, gak nambah naik gitu. Iya, Kali jadi gini konsepnya. Ini kan nilai array-nya kan dianggap dari I. I yang pertama itu 0. Nah, nilai array kalau di dalam kurung ini kan berarti sudah masuk apa wis? Sudah masuk. Nah, jadi konsepnya gini, I yang pertama nilainya 0. Nah, berarti kan ini kolom ke-0. Kolom ke-0 berapa? 666. Oke, terus habis gitu kan I-nya sama dengan 0. Terus ketemu I++. Nah, berarti kan dari 0 I-nya menjadi berapa? Menjadi 1. Nah, sekarang berarti I di sini juga menjadi 1. Nah, kolom ke-1 berapa? 411. Nah, jadi nanti muncul selanjutnya 411. Nah, tadi kan di sini 1. I-nya jadi 1. Ketemu I++ lagi. Berarti I-nya nanti jadi 2. Nah, muncul lagi berarti kolom ke I di sini jadi 2. jadi 2. Ya, jadi 2. Kolom kedua berapa nilainya? 212. Nah, seperti itu. Jadi nanti nunjuknya bakal gini 466, 411, 212, 309, 4119 sama sampai 13. Nah, kalau misal nggak tak kasih 6, itu nanti bakal apa guys? Nilainya bakal terus-terusan. Nah, ini kan tak kasih 6, jadi bisa terstruktur. Bisa muncul semua. Gitu. Sampai sini ada yang masih bingung? Paham kak. Oke, silakan. Kak. Oke. Itu oke, selanjutnya ini kalau misal kita ingin semua nilai ini itu kita mau tambah dengan 10. Nah, caranya gimana? Caranya nanti caranya itu nanti seperti ini. Oke, kita copy. Oke, caranya gini. Jadi nilai array I. Jadi kan ini nilai array I. Nilai array I yang tadinya itu cuma nilai array ketika nilai ke I. Ini nanti bakal berubah jadi nilai array ke I yang ditambah 10. Nah, terus jadi nilai array I yang dimasukkan di serial print yang ini nanti bakal memunculkan nilai array I yang ini. Nilai array I yang ini, dimana nilai array I yang aku blok ini nanti adalah nilai array I yang dari I di sini. I ini misal nilai I-nya 666 ya. Nanti itu yang ditambah 10. Nah, sorry. Nah, kalau gitu berarti nanti nilai array I yang dimunculkan serial print line itu kira-kira yang pertama nilainya jadi berapa di sini?
Nilai yang muncul pertama kali. 666. Bukan. Loh. Ini ditambah 10. Jadinya berapa? Berarti 66-nya ditambah 10. Iya. Gitu, Kak. Iya. 676. Ya, 676. Jadi semuanya itu ditambah 10. Nah, itu sudah muncul semua. 676, 421, 222, 319, 129 tanpa 23. Selesai. Nanti kalian belajar ini nanti di fisika komputasi. Harusnya sih. Harusnya itu anak 19, anak 20 itu paham-paham dikit lah. Kayak gini-ginian. Harusnya sih. Enggak, itu cuma jokesku. Oke, nah kalau itu kalau ditambah 10. Nah, kalau dikurangi 10 berarti nilai array I yang ini jadinya berapa nanti? Yang muncul pertama ini nanti nilainya jadi berapa? 6? 656. Kita coba ya. Nah, 656, 401, 202, 299, 109 sama 3. Jadi nilai yang di sini jadi nilai 666, 411, 212 ini nanti dikurangi 10 semua ketika terbaca oleh nilai array I yang di bawah. Sampai sini paham? Paham, Kak. Oke. Ya, Kak izin bertanya. ya silakan. Bu bilang. Ya, Berarti gimana? kalau ini tuh dikurung apa yang kotak ini? Kurung yang kotak gitu, Kak. Itu berarti kehitungnya itu nilainya, Kak. Tapi kalau I sama dengan 0 berarti kehitung yang ditambah itu I-nya. Iya, I-nya. Gimana sih? I-nya ini nanti berubah-ubah karena keterak ya. Karena kena ini I plus plus. Enggak sih. Ya, paham. Tadi itu Kak abisnya yang for dalam kurung INT itu sinteksnya gimana udah Kak? Ya, yang mana? Yang sebelum ditambah 10 sama dikurangi 10 dari angkanya. Yang ini. Langsung sinteks. Ini. Yang sebelumnya gimana ya? Baris keempat, Mas. Yang mana? Yang ini. Enggak, Kak, sebelum itu. Ini. Baris Yang masih ngejelasin I plus doang, Kak. I plus plus. Ya, yang ini. Yang nilainya tetap 666, 411, 212 ini kan. Ini, bukan. Iya, Kak, itu. Nah, ya, jadi gimana pertanyaan? Aku agak lupa tadi. Enggak, Kak, berarti sinteksnya cuma itu tok, cuma bagian itu tok, enggak ditambah di bagian Enggak perlu. Kamu sebenarnya bisa. Ada cara manual. Cara manualnya gini. Cara manualnya itu ada. Saya kasih tahu ya cara manualnya. Cara manualnya itu kayak yang awal tadi itu dia. Jadi kita tulis serial.println. Tak klik dulu. Ini misal aku minta nilainya yang ke 0. Sorry. Nilai array 0. Oke. Nah, jadi buatnya banyak. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah,
Iya, bener. Tapi nanti buatnya banyak. Nah, sama kan? Iya kak. Nah, karena kayak gini itu susah, makanya kita pakai for loop. Bukan for loop sih, pakai pakai perintah for. Nah, kalau pakai perintah for kan enak, tinggal gini tok. Misal ya, misal nilai array-nya aku minta 1000. Kamu mau nulis serial print line dari 0 sampai 999. Gak mau kak. Ya, karena kepanjangan. Ya, itulah tujuan kita belajar bahasa pemrograman. Oke, paham sampai sini? Paham kak. Oke. Sekarang ke bos. Oke. Di sini ini juga ada kalau nilai array i. Oke, ini ada konsep yang lumayan wadidaw juga. Ini agak jelimet. Emang codingannya emang mudah. Oke, clear. Oke. Nah, kira-kira kalau konsepnya kayak gini, itu nanti nilainya yang muncul berapa aja? Ada yang mau sebutin sebelum tak eksekusi? Bentar kak. Ya, mau jawab? Ada yang mau jawab? Eh, David mau jawab nggak? Itu kak. Berapa wes? Muncul pertama kali 667. Oke, terus? 412. Oke, terus? 213. Oke, bisa. Oke, coba dari David. Kira-kira yang muncul berapa aja? Sini basic kowe. Anu, apa wis karisma, mungkin bisa ada jawaban lain. Kira-kira yang muncul nanti berapa aja? Sama kayak Zainab kak jawabannya kak. Oh, sama kayak Zainat. Oke, jawabannya salah. Kembali semua kan. Jadi yang muncul pertama adalah 666, 412, 214, 312, 123 sama 18. Loh, ada yang tahu penyebabnya? Tahu kak. Apa? Ya, apa kira-kira? Kak David aja kak. Ya, apa Fit kira-kira Fit? Hah? Enggak, itu dan itu aja. Ya, karena I-nya tadi kenapa? Nilai tiap array, tiap kolomnya. Bukan, karena I-nya tadi kan sudah kena I plus. Jadi nilai array yang ke 0. I-nya kan yang pertama 0. Berarti I yang di sini berapa? 0 juga kan? Nilai array I yang di sini juga nilai array yang ke 0. Nah, 666 ditambah 0 berapa? Tetap 666. Nah, tuh. Terus sekarang I-nya kan tadi 0. Kembali ke 1.
Sekarang I-nya jadi 1. Berarti nilai array ke 1. Nilai array ke 1 ini berapa? 411. 411 ditambah I. I yang tadinya dari 0 sekarang berubah jadi 1. 411 ditambah 1 berapa? 412. Oke, berarti nilai array yang ke 1 jadinya 412. Terus sekarang yang 212. Nilai array yang kedua kan nilainya 212. Ditambah 2 karena I yang ini berubah jadi 2. Karena kena I++, makanya I-nya berubah jadi 2. Jadinya 212 ditambah 2 jadinya 214. Oke, sampai sini paham? Paham Kak. Oke, sip, mantap. Jadi konsepnya seperti itu. Oke, sekarang ada konsep yang lumayan ribet lagi. Oke, jadi kalau ini cukup banyak ya, Nobes. Kalian sampai jam 10 kira-kira sanggup nggak? Sanggup Kak. Mantep. Karisma sanggup? Iya Kak, soalnya menyenangkan. Bagaimana Fit? Apakah ini menyenangkan menurutmu? Ya, bersenang-senanglah di bahasa pemrograman Arduino sebelum kalian ketemu Newton Raphson, Rungakuta. Itu nanti di Wiscom. Oke, sekarang ada konsep lagi. Jadi ini ada nilai 666, 411, 212, 309, 119, 13. Secara teori di sini itu nanti yang muncul 666, 1077, 1289. Loh, kok iso kayak ngono, Mas? Kenapa kok bisa seperti itu? Oke, jadi yang pertama ini di sini kita mendefinisikan variabel angka itu nilainya 0. Oke, angka sama dengan 0. Nah, di bawah ini ada lagi angka, variabel angka. Angka sama dengan angka plus nilai array yang ke I. Oke, sekarang kita nilai array yang ke 0. Nilai array yang ke 0 itu nilainya 666. Nah, ditambah angka. Oke, angka tadi kan nilainya di sini 0. Nah, kalau angka di sini nilainya jadi 0, berarti di sini 666 ditambah berapa? Tambah 0 Kak. Berapa nilainya? Serial preline angka di sini jadi 666. Oke, berarti sekarang angka nilainya jadi 666. Berubah jadi 666. Sekarang INT I sama dengan 1 kan? Berarti kan kita pakai nilai array yang ke 1. Nilai array yang ke 1 berapa nilainya? 411. Ya, benar, 411. 411 ditambah angka. Nah, angkanya sekarang berapa kira-kira? Tetap 0. Enggak, angkanya jadi 666. Astagfirullahaladzim. Berarti ada telepon ya, Ustaz. Dulu. Jadi 666 ditambah 411 nilainya jadi berapa? 1077. Ya, 1077. Kita cek. Nah, nilainya bakal seperti ini. Konsep yang ini paham nggak? Kak, berarti angkanya itu tetap 666 gitu Kak? Enggak, angkanya nanti berubah. Yang berapa tadi 66, terus yang ini kan nilai array I. I kan nilainya, oke. I kan nilainya I yang sekarang kita pakai yang ke 1. Kan nilainya 401 kan? Nah, serial preline angka yang ditunjukkan yang pertama tadi itu nilainya berapa? 666, iya kan? Iya Kak.
Oke. Sekarang kalau ini nilai array-nya tak ganti i, berarti angka yang di sini itu angkanya sudah berubah. Jadi bukan 0 lagi, tapi jadi 666 gitu. Sampai sini belum paham kalian? Sudah paham kak, tapi masih nyerna. Oke. Masih belum terima. Iya kak, sama. Oke, kita coba yang itu i yang ke satu ya. Sekarang i yang kedua. Oke, bentar. Sorry. Oke. Sekarang i yang kedua. I yang kedua nilainya berapa? 21. 212. Nah, tadi ketika nilai i-nya ini jadi 411, itu nilainya jadi berapa di sini? 1000 1289. ya 1077. Nah, berarti 1077 ditambah 212 nilainya berapa? 1289 gitu. Bilo. Jadi konsepnya sudah dapat nggak pola-polanya? Bentar kak, masih nyerna. Ya, lumayan susah soalnya. Ya, sorry, aku tak anu. Oke, silakan pahami lagi. Le nyerah, bilang nyerah. Berarti lu pakai ini ya mas, apa format angka baru yang dari perhitungan sebelumnya kan? Iya, konsepnya ini mirip anu, Fit. Mirip itu loh. Kalau kalian tes TPA, jadi ini ada 1, terus di 2, terus ini. Nah, itu nanti nilainya berapa? Nanti kita ganti 1, 2, 3 ya, biar lebih mudah. Di wis deh. Coba. Kak izin bertanya kak. Iya, silakan. Berarti gini ya kak, kan itu angka awalnya 0. Nah habis itu apa ya? Kayak angka yang kedua itu sama dengan 0 ditambah array yang pertama, array yang ke 0 kan, yang masih yang pertama yang ke 0. Habis itu hasilnya kan 66. Habis itu anggaplah baris ketiga lagi, angka sama dengan angka yang sebelum, definisi yang sebelumnya kan angkanya udah sama dengan 66. Dimasukin 66 tambah array yang selanjutnya yaitu array ke 1. Berarti 666 tambah 411 gitu ya Kak? Terus kalau gitu selanjutnya gimana kira-kira? Selanjutnya kan definisi dari angka yang udah disebutin tadi udah dalam keadaan 666 tambah 411. Jadi buat selanjutnya yaitu ketiga itu 212. Berarti angka sama dengan angka plus 212 sedang 212. Sedangkan angka yang dipakai yang di sini definisi sebelumnya yang udah penjumlahan dari 666 tambah 411 gitu ya kan? Ya. Jadi nilainya berapa tadi? 666 tambah 411 berapa? 1077. 1077. Nah, oke lanjutkan. Kira-kira terus habis itu? Nah, habis itu 1777 ditambah 212 menjadi 1289. Itu udah definisi angka. Habis itu angka lagi sama dengan array yang ketiga angka ditambah array yang ketiga. Angkanya yang dimasukin itu udah definisi yang sebelumnya yang udah dijumlahin, yang udah bernilai 1289 ditambah 309. Jadi hasilnya ya pokoknya gitu dah Kak. Ya kan Kak? Ya benar. Jadi nanti konsepnya ini nambah. Ya paham Kak. Dan 5. Oke. Karisma paham nggak kira-kira?
Iya, paham, Kak. Oke, David paham? Paham mas. Oke, Masih nggak ada. paham badut. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Setidaknya di antara angkatan kalian yang tahu kayak gini. Teman kalian belum tentu tahu kayak gini. Kok jadi nanti aku bingung ini apa? Berat. Kopas, lihat lihat internet gitu. Ya nggak apa-apa sih. Kalau ada teman kalian yang pengen masuk ke robotika ya ajakan lagi nggak apa-apa. Ironis loh, lakinya nggak ada yang mau ikut klub robotika. Ada sih, cuma itu disuruh. Ya nggak apa-apa. Tapi setidaknya adalah keinginan untuk mengupgrade skill. Karena kan lulus kuliah ini kan harus dapat, selain dapat gelar itu juga harus dapat skill. Kalau kalian cuma dapat gelar kan ya apa ya? Kalau bagi aku sih kurang. Bahkan bisa tak anggap kalian belum setara Sohoki, belum bowis, belum pantas lah disebut mahasiswa. Keras gitu. Itu adalah filosofinya. Oke, jadi angka yang nilainya tadinya 0 malah berubah jadi 1730. Itu kalau pakai konsep nilai Ray. Tenang, ini satu dimensi, tenang. Sebentar lagi, ya kita baru masuk mulai Ray multidimensi. Sudah siap sama yang ini? Kenapa Kak? Ini array multidimensi. Ini lumayan ini. Nah, jadi array multidimensi itu gini. Misalnya, kalian pengen buat matriks. Matriksnya itu isinya 1, 3, 5, 7, 9, pokok bilangan ganjil. Nah, cara buatnya kalian harus tahu baris sama kolom. Barisnya di sini ada 4. Kolomnya ada 3. Oke. Sampai sini paham? Paham Kak. Barisnya ada 4. Jadi baris itu ke bawahnya ini ada 4. Terus ke kanannya itu ada 3. Cara nulisnya itu kayak gini. INT nama variabel 4, 3. Jadi kalian nulis baris dulu. Habis gitu kalian nulis kolom. Oke, tenang, ini sih 2 dimensi. Nanti ada sampai 4 dimensi. Wow, ini masuk di komputasi. Nah, jadi nulisnya itu nanti konsep ini kalau kalian lihat ini agak susah. Nah, biar mudah nanti ditulis kayak gini. Nah, jadi nulisnya pertama kurung kurawal, terus kurung kurawal lagi. Jadi kurung kurawal, terus kurung kurawal lagi. Nah, kurung kurawal yang di dalam ini nanti buat nulis kolom. Sampai sini paham? Paham Kak. Terus dikasih koma, jangan lupa kasih koma. Kalau nggak dikasih koma nanti koma ini buat pembatas. Habis itu baru tulis 7, 9, 9. Nah, kalau misalnya tak tulis gini kan nggak apa-apa sebenarnya. Nah, kalau dihapus nanti konsepnya kayak yang di atas itu. Oke, jangan. Oke. Nah, jadi cara buatnya ini kayak gini. Wes, kita pakai ini wes. INT array 1 sama array 2. Itu maksudnya 1 dimensi sama 2 dimensi. Ya, lumayan panjang. Oke, ada yang masuk. Oke, Denia. Ya, selamat datang Denia. Tenang, kita sampai jam 10 hari ini. Ctrl C. Oke. Nanti ini kalau kalau kalian masuk di bagian citra satelit atau citra pemrosesan gambar, itu nanti ini masuk. Konsep ini pasti masuk.
Kalau kalian nggak, soalnya nanti kalian bakal ngolah citra-citra dari gambar ini nilainya berapa, nilainya berapa, pasti masuk. Oke. Nah, ya sudah siap. Oke, pertama INT array 1. Array 1 kan 1, 3, 5, 7, 9 sampai 23. Ini totalnya sebanyak 12 angka. Terus kita pakai satu dimensi sama dua dimensi. Nah, kita lihat kalau satu dimensi itu nanti gimana, dan kita lihat kalau dua dimensi itu gimana. Oke, konsepnya lumayan ribet. Kalau yang ini kan kalian paham sih, array yang satu dimensi, yang ini paham kan? Paham, Kak. Oke. Kalau yang dua dimensi, nanti ada I, ada J. Sebenarnya ini terserah. INT, I sama J itu kan cuma nama sih. Jadi kalian bisa tulis, jadi kalian bisa ganti ini misal baris, atau ini kalian bisa ganti kolom. Nah, kayak gitu. Bisa kalian ubah seperti itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kita kan masuk satu-satu kan susah. Mau ngoding ini, copy gitu kan susah. Mending dibuat seperti ini. Nah, sekarang kita cek. Kita start simulation. Apakah nanti yang dimunculkan? Nah, mantap kan? Jadi kalau nilai satu dimensi, nanti kan kita buat serial print array 1i. Nah, serial print array 1 dalam kurung i. Ini kan kalau i array satu dimensi yang ke 0, ini kan nilainya 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai 23. Oke, yang ini mudah. Nah, sekarang yang dua dimensi. Yang dua dimensi ini kan yang pertama kita definisikan baris. Barisnya ada 4. Oke, jadi INT I sama dengan 0, ini adalah baris yang ke 0. Baris yang ke 0 dulu. Jadi for INT yang pertama ini mendefinisikan baris yang ke 0 dulu. Habis gitu for INT yang kedua, INT J, ini mendefinisikan kolom. Nah, baris ke 0, kolom ke 0 diisi berapa? I-nya 0, J-nya 0, maka diisi nilai 1. Sekarang baris ke 0, kolom ke J-nya kan tadi 0 sudah. Sekarang kita pindah ke 1. Berarti serial print array 2 I-nya ini jadi I-nya ini tetap 0, J-nya jadi 1, maka nanti nilainya J yang ke 1 itu nilainya 3. Barisnya tetap yang ke 0. Jadi nanti munculkan angka 3. Terus menerus, nanti kalau sudah ke 5, berarti sudah saatnya INTI ini berubah menjadi 1. Baris ke 1, kolom ke 1. Nah, seperti itu. Paham? Kak, izin bertanya. Mulai ruwet ya, silakan. Itu cara ngebacanya pemrogram itu kalau cuma J-nya yang di plus sedangkan I-nya nggak di plus itu gimana, Kak? Yo, coba aja, nggak apa-apa, nggak masalah. Kita nyoba pakai J ya sih, stop simulation sih. Nggak apa-apa kok, pemrograman salah ini nggak salah. Oke, kita cek. Nanti jadinya kayak gini. Ada masalah. Array 2 karena I-nya ini tidak didefinisikan. Jadinya harus ada I dulu, baru ada J. Itu. Sudah paham nggak konsepnya? Bukan itu maksudnya, Kak. Ya, gimana? Misal kan I++ terus J++, kan kalau J-nya ditambah, kenapa I-nya gak ikut ketambah? Maksud kayak I ke 1, awalnya I ke 0, terus J ke 0, habis itu ditambah lagi 1, kenapa I-nya itu nggak
langsung ke I kedua sama I kedua, nggak langsung I ke satu sama J-nya kan udah ke satu gitu kak. Anu Ya, soal ya, iya. oke paham. Karena memprioritaskan yang J dulu. Maksudku paham dari sini. Paham. Jadi I yang pertama ini bilang aku pengen 0, oke. Ibaratnya kamu ada kamu misalnya ke tiga kelas, kamu anggap aja seorang guru. Dan itu ada 3 kelas. Baris itu kamu anggap aja kelas pertama itu makanannya pengen ayam pecel sama ayam geprek. Nah, jadi pasti gurunya ini mendahulukan kelas yang pertama dulu. Itu nanti diisi ayam geprek, ayam pecel sama ayam goreng. Tuh. Terus nanti baru kelas kedua. Itu nanti gurunya bakal ngisi ini. Terus kelas ketiga nanti baru ngisi ini sama ini. Paham nggak? Paham sih kak, cuman ya paham dah kak, kalau diterima aja ya paham. Ya. Cuma kenapa kok ini dulu gitu ya, paham. Jadi ini namanya for loop bersarang atau kontrol loop yang bersarang. Jadi yang didahulukan itu yang di tengah dulu, for loop yang terakhir yang didahulukan. Habis gitu baru setelah ini sudah tercapai, misalnya J-nya ini sudah 3, J-nya sudah 3, berarti kembali ke for loop yang ini, harus nambah terus baru balik ke sini lagi. Baca pemrogramannya seperti itu. Baik kak, terima kasih. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Yang lain mungkin? Karisma, Dinda kok gak masuk sinyal mungkin. Karisma. Apa? Gimana? Belum ada. Oh, belum ada. David sudah paham? Paham lah. Oke. Dasar. Tenang kok, ini masih matriks biasa, belum tensor. Nanti di Viscom ada yang namanya tensor. Ini nanti mainnya buat pemrograman itu, machine learning sama deep learning. Nah, konsepnya ada di sini. Nah, sekarang konsep array 3 dimensi. Nah, ini lumayan susah. Tadi kan itu 2 dimensi, ada garis, ada kolom. Nah, nanti ini ada array tersendiri. Jadi ada array 1, array 2, array 3. Ini kamu anggap aja panjang, lebar, sama tinggi. Oke, sampai sini siap. Ini lumayan ribet. Siap gak siap? Harus siap. Nah, oke, jadi kita pakai array 3 dimensi. Array 3 dimensi itu nanti di sini ada baris, ada kolom, dan ada array selanjutnya. Array 1, array 2, array 3 ini nanti itu buat buat ngatur tingginya. Anggap aja ini panjang, ini lebar. Nah, ini kotak pertama, kotak kedua, kotak ketiga, jadi ada layer. Nah, konsep ini nanti dipakai di skripsiku. Skripsiku itu pakai CNN, Convolutional Neural Network, atau neural network, jaringan neural network, jaringan neuron. Nanti ini dikembangkan di machine learning dan dikembangkan lebih dalam lagi nanti di pemrosesan face recognition, jadi pendeteksi wajah. Ini kalau diterapkan di kampus ini, oke, konsepnya pertama ini. Misal kita
array 2 dimensinya cukup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi di sini itu kurung kurawalnya ada 3. Ada 3 Jadi yang pertama ini kurung kurawal array. Habis gitu kurung kurawal yang 2 dimensi. Yang ini sama yang ini. Habis gitu kita isi dari kurung kurawal yang di dalamnya itu. Isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang pertama itu ini baris, kolom, terus array. Oke, sampai sini paham? Oke, kita copy aja. Ini lumayan panjang. Aku pernah lihat pemrograman Arduino itu sampai array 4 dimensi. Serius. Aku heran kok iso ya kok ini. Kok kepikiran. Oke, nah ini codingannya lumayan panjang. Jadi yang pertama kita definisikan ini array 1, array 2 sama array 3. Oke. Jadi yang tengah ini baris, yang ini itu kolom, yang ini itu array-nya. Array apa? Array yang pertama kan array-nya ada 3 ya, berarti kita tulis 3. Dan isinya, jadi isinya yang pertama ini ini kan baris pertama, baris dan kolom yang pertama. Baris dan kolom yang pertama itu isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lanjut aja wis. Kita serial print line array pertama. Array pertama kan for int i, kita kan mainnya di array 1, i sama j. Yang 2 dimensi masih ingat kan barusan? Nah, terus habis gitu kita ke seri array yang kedua. Itu konsepnya kayak gini, kita pakai k sama l. Jadinya kl. Terus array yang ketiga, kita pakai m sama n. Sebenarnya terserah ini. 2 sama 3 juga. Terus baru array 3 dimensi. Nah, array 3 dimensi itu sebenarnya kalau tak hapus semua, itu cukup pakai ini aja. Jadi bersarangnya ini ada 3. Pertama A, terus habis gitu B, setelah B baru C. Oke, kita langsung start simulation dulu. Kalian nggak tak tanyain. Karena saya yakin ini lumayan susah. Oke. Nah, jadi kan array pertama. Array pertama kan yang kita inginkan kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gini kan bentuknya. Nah, pengodingannya itu ada di sini. Ngodingnya itu ada di sini. Jadi yang pertama I sama J. Jadi masukkan 1, 2, 3 dulu. Habis gitu baru masukkan 4, 5, 6. Oke, terus array kedua. Array kedua yang ini K sama L. Jadi kita masukkan 3, 2, 1, 6, 5, 3, 2, 1 dulu. Terus nanti ke baris kedua kita masukkan 6, 5. Baris ke ya. Baris. Sorry. Baris kedua itu 6, 5, 4. Oke. Terus kita ke array ketiga. Array ketiga ini kita M sama N. Nah, kita kan masuknya 1, 2, 3. 1, 2, 3 dulu. Terus habis gitu kembali ke for int m, kita masukkan 4, 5, 6. Selesai. Nah, sekarang yang array 3 dimensi. Nah, kita yang ke J dulu. For int J sama dengan 0. J kurang dari 3, J plus plus. Nah, serial print array 3D. Array 3D kan di sini kita masukkan ini array 3D. Ini kan adanya 3, 2 sama 3. 3 ini array 1, 2, 3 nya. Jadi konsepnya itu array 3 nya itu nanti definisikan array 1, array 2, array 3. Jadi 3 yang ini nanti definisikan array yang ini 1, 2, 3. Habis gitu array 2 nya ini definisikan
ini kolom sama barisnya. Terus baru yang ketiga itu definisikan isinya definisikan barisnya, baris sorry, balik, definisikan baris, tadi kebalik ya, kalau yang ini tuh baris, kalau yang ke bawah ini nanti kolom tuh. Oke. Jadi barisnya ada dua, kolomnya ada 3. Jadi di sini keisi 3 angka, ada 2 baris. Oke. Nah, tadi kan di array 3D-nya kan tadi 323. Sekarang kita ganti ABC dulu. Nah, berarti for int a ini berarti kolom ke array ke 0. Array ke 0 isinya berapa? 1 2 3 4 5 6. Oke. Array ke 0, kita stop ke array ke 0 dulu. Terus for int b ini baris kedua, baris ke 0 dulu, baris ke 0. Nah, terus habis itu kita ke for int c, kita kolom ke 0. Jadi kita masukkan kolom ke 0 dulu, nilainya 1. Nah, terus masukkan kolom kedua, nilainya 2. Terus masukkan kolom kedua, nilainya 3. Nah, habis kolom ketiga selesai, baru kita kembalikan ke B. Apakah B-nya ini sudah kurang dari 2? Ternyata masih ada 1. Ternyata masih ada baris ke 1. Baris ke 1 diisi 4. Jadi B-nya ini balik ke C lagi. Isikan 4, 5, 6. Oke. B sudah selesai. Ternyata B-nya 1 sama 0 sudah terpenuhi. Kita balik ke for int yang A. For int yang A sama dengan 0. Ini nanti bakal berubah ke 1. Terus balik ke B lagi, balik ke C lagi ke 0. Jadi konsepnya gitu. Ribet. Sudah paham? Atau ribet? Paham Kak, tapi ribet. Oke, David sudah paham? Oke, Karisma paham? Susah Kak buat paham Kak. Iya, nggak apa-apa. Mendingan kalian benar-benar susah. Oke. Jadi konsepnya sebenarnya pengembangan dari 2 dimensi tadi. Cuma ini nanti ada tambahan. Jadi ibaratnya gini, mudahnya gini. Array yang 2 dimensi itu nanti ada array lagi yang 2 dimensi. Ada array lagi 2 dimensi. Akhirnya jadi array 3 dimensi. Gitu. Konsepnya seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Harusnya banyak, harusnya. Kak, itu yang diprioritaskan berarti yang kotak 3 itu sebagai kolom. Iya, yang diprioritaskan yang C dulu. Yang kolom dulu. Yang C, habis itu yang B sebagai terus B, terus dulu, A. Baru baris, baru terus A. Jadi ngisinya urut. Jadi ngisinya yang ini dulu, ini dulu, ini dulu. Selesai. B-nya pindah ke 1. Oke, ngisi ke 4, 5, 6. B sama C sudah selesai, kembali ke A. Oh, ternyata array yang ke 1 sudah selesai. Kita kembali ke array kedua. Oke, nanti A bakal nyuruh B, terus B nyuruh C. Ngisi 3, 2, 1. Sudah selesai. Nanti baru C-nya bilang ke B. 3, 2, 1 sudah keisi. Baru ngisi 6, 5, 4. B-nya, maksudku B-nya ini bakal nyuruh ke C ke baris selanjutnya, baris ke 1, yaitu 6, 5, 4. Nah, array yang kedua sudah selesai, kita ke array yang ketiga. Hanya yang 2 sudah selesai. Kita ke array yang ketiga. Array yang ketiga. B-nya array ketiga berarti kolom ke 1, kolom ke 0, kolom ke 0 diisi, kolom ke 1 diisi, kolom kedua diisi, kolom kedua sudah terpenuhi. Kita kembali ke baris yang ke 1,
ke baris ke 1, kolom ke 0, 1, 2, 3. Habis gitu B sudah terpenuhi, nanti kembali ke A. Itu konsepnya. Udah, terima kasih. Ya, lumayan ribet. Nah, tapi nanti hasilnya bagus. Kayak yang tadi aku kasih tahu yang ke awal, nanti kita bisa buat yang namanya LED. Bahkan LED cube ini bisa sampai kalau nggak salah 10 kali 10. 100 kali 100 kali 1. Nah, bahkan bisa buat kayak gini. Nah, buat kayak gini. Maka dari itu semakin ribet pemrograman itu biasanya hasilnya bagus. Biasanya. Ya, ada yang mau buat kayak gini 4 kali 4 is. Apa 3 kali 3, nggak apa-apa. Si loading. Nah, jadi nanti bisa buat kayak gini. Mantap. Di UNED belum ada kayak gini. Jadi kayak 3 dimensi. Wow. Sudah kebayang nggak codingannya kayak gimana? Nah, pengembangan array itu contohnya kayak gitu, pengembangan array. Ada yang bisa bayangin codingannya kayak gimana? Gak bisa, Kak. Ya, itu pakai array 3 dimensi, 4 dimensi gitu. Mungkin ini aja lebih gampang, guys. Susah sih sebenarnya. Nah, jadi kan nanti array-nya itu bakal nambah. Nanti yang muncul lampu warna ini. Terus yang kedua nanti yang muncul lampu ini. Nanti yang muncul terus selanjutnya lampu ini gitu. Ya. Itu contoh project kalau mau kalian buat. Bisa. Cuma ya dijaga baik-baik. Aku dulu sama temanku sudah pernah buat. Cuma di sini ada di rumah. Nanti pas offline aja tak kasih tahu. Jadi bisa muncul gitu-gitu. Cuma codingannya kopas. Dan aku baru paham codingannya setelah aku lulus. Pas buat aku nggak tahu codingannya, wis pokoknya gawe. Gitu. Itu kesalahan. Tapi ada plus ada minusnya juga. Minusnya ternyata kita bisa belajar yang baru. Nah, oke, kita langsung ke codingannya. Nah, codingannya ini lumayan ribet. Nah, konsepnya ini pakai array. Mau buat belajar. Yang kedua, nabung. Itu array. Dari semua konsep array ada yang ditanyakan? Oh, nanya, Mas. Iya, silakan David. Bukan konsepnya sih, Mas. Lebih ke penerapan. Kurang dekat sih. Kurang dengar aku. Lebih ke penerapannya sih, Mas. Apa? Lebih ke penerapan yang apa? Penerapannya tadi itu. Yang 3 dimensinya. Iya, lampu 3 dimensi. Terus ada lagi Fit. Plotting dah, Mas. Penerapannya nanti ini bukan di Arduino ya. Penerapannya nanti di face recognition. Pendeteksian wajah itu. Dimensi mukanya itu ya, Mas. Jadi nanti dilihat dimensi mukanya. Itu nanti siapa setelah kita dapat data, ternyata anak ini nilainya segini itu dapat.
sebenarnya CCTV di setiap kampus itu nanti bisa dikasih pemrograman seperti itu. Jadi misal kalian itu CCTV kelas ini deteksi kalian, tapi ternyata CCTV kantin juga deteksi kalian ketika kalian kuliah, nanti bisa saja CCTV-nya dihubungkan ke sister, nanti sister itu bakal langsung mengubah status kalian dari yang awalnya masuk jadi alpha karena kalian terdeteksi ke kantin. Itu bisa. Kalau yang lampu tadi mas, itu bisa diterapin buat plotting 3 dimensi gak sih mas? Maksudnya biar bisa bentuknya juga kelihatan realnya gitu kan? Bisa tapi ribet. Ya, pantas. Misal kamu pengen plotting bentuk teko gitu bisa. Jadi misal nanti plottingannya MATLAB kamu gabungkan ke situ bisa. Pusing ya pasti. Ngambil skripsi itu pun bisa. Silakan. Gas. Gila bener. Jadi ada banyak ide untuk bisa digunakan. Hari ini itu sesuatu yang koyok gak mungkin itu sebenarnya mungkin, dan sesuatu yang sebenarnya benar itu bisa dilakukan. Kayak yang aku baca tadi, kita kan bisa sebenarnya kamera itu buat deteksi wajah kita dan bisa dihubungkan ke internet. Cuma kalau tak up itu rawan dimusuhi ya nanti. Dimusuhi sekampus. Kirain kemarin udah niat. Jadi ibaratku ya bos, berani benar ya berani dimusuhi lah. Tuh, oke. Oke. Karisma ada yang ditanyakan di Ray? Masih bingung? Kak mau tanya, untuk materi ini ada di YouTube-nya Robotika apa enggak kak? Iya, tapi mungkin tak upload kapan ya? Mungkin tak upload hari Senin mungkin. Aku soalnya yang pertemuan yang 2 minggu lalu itu ada kendala, jadi belum aku buat video ulangnya. Mungkin nanti aku buat video ulangnya. Oke kak, soalnya masih bingung yang dimensi kak, mau ngeliat lagi gitu. Oh ya, mungkin kamu Dinda itu belajar yang belajar yang tipe data dulu aja. Itu. Dan aku heran 2021 yang lain kok wis gak masuk ya. Ngeluh balik misalnya. Oh, Mas Hamid ya. Oke, tuh Zainatul ada yang ditanyakan? Belum ada kak. Oh ya wis. Oke, kita lanjut ke Kita lanjut ke string. String itu ibaratnya kata-kata. Aita kata. Oi, bukan itu. Oke, jadi misal gini, ada konsep yang namanya char atau karakter. Jadi di bahasa pemrograman itu ada tipe data, jadi di pemrograman itu ada tipe data untuk nunjukin karakter. Karakter ini bukan hanya angka tapi huruf. Misal kita mau nunjukin kata revolusi, kita kan biasanya cukup pakai cukup pakai ini tak hapus, void setup. Biasanya kita nulis kata revolusi kan cukup gini aja kan. Gini pun sudah selesai. Nah, bagaimana di bahasa pemrograman yang lain, kalian harus tahu konsep char. Nah, ini kan kalau stack simulation kan sudah tinggal ini. Tinggal apa? Nah, tinggal gini toh. Ada kata revolusi, selesai. Nah, selesai.
Nah, kalau di bahasa pemrograman yang lain belum tentu bisa. Kita harus tahu dasarnya. Dasarnya string itu ada sendiri. Jadi kalau misal kalian nulis di bahasa pemrograman yang kalian nggak tahu bagaimana cara munculkan karakter, ya kalian harus baca dulu bagaimana caranya. Misalnya Fortran, C++ itu ada, itu beda lagi. Nah, kita di sini pakai char atau karakter. Nah, di sini ada gabungannya char sama sama ini. Di sini kan ada dalam kurung kota ya. Ini kan namanya apa jenenge wis? Namanya kan array. Kasih bagus. Oke. Jadi misal kita ingin menunjukkan kalimat revolusi. Nah, revolusi ini kan ada 8 huruf. Nah, nanti huruf ke-9 itu dianggap sebagai null terminator. Kalau nggak dikasih ini, nanti ini nggak jalan. Jadi asal usulnya dari situ. Gitu. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut ya. Terus di sini petiknya pakai petik 1. Nah, petik 1 itu cuma bisa, setauku ya, itu cuma bisa nunjukin kata. Atau kalau sudah masuk char ini cuma bisa nunjukin ini apa wis, satu huruf saja gitu. Jadi kalau misalnya nunjukin beberapa huruf kadang nggak bisa. Oke, char str 9. Nah, kalau sudah char str dalam kurung kotak 9 titik koma, ini nanti nilainya bisa kita isi terserah kita, atau bisa kita isi menjadi kayak gini. Nah, kita cek ini dulu aja wis. Nah, gimana munculnya? Muncul juga kalimat revolusi. Kalau str8 ini aku hapus, nanti yang terjadi adalah error. Loh, sebenarnya dihapus nggak dihapus sama aja, cuma nanti nilainya pasti 0. Tuh. Oke, atau bisa kita tulis jadi gini, sama dengan, masih ingat konsep array yang tadi, kita kasih huruf R, E, V, O, L, U, S, I, terus kita kasih 0. Nah, ini bisa dihapus. Kita start simulation. Nah, ternyata nggak muncul. Kita wis revolusi aja wis. Muncul atau enggak? Ternyata nggak muncul juga. Kayaknya ini nggak salah. Ini kayaknya. Oke, intinya mungkin ini ada yang aku salah, nanti aku lihat lagi. Jadi kita tulis revolusi dulu seperti ini. Oke, mungkin ada yang salah. Kayaknya kesalahanku di sini. Ini belum tak kasih. Oke, kita cek start simulation. Nah, setelah ini baru nanti bakal muncul kalimat revolusi. Yang terakhir ini nggak di program. Nah, tapi kalau ini misal dihapus, misal ini aku hapus, apakah tetap jalan? Ternyata tetap jalan. Tapi itu
Tapi kalian jangan tulis ini jadi 8 pas ya. Kita coba kalau nulis 8 pas apakah tetap jalan. Oh, ternyata tetap jalan. Kita tulis 7. Apakah tetap jalan. Nah, ternyata nggak jalan. Oke, ternyata nggak jalan. Jadi kita bisa tulis 8 atau biar aman kita tulis 9. 8 ya, bukan 9. Oke, itu untuk char string pakai array. Nah, bisa lagi, nah ini seperti ini. Nanti tulisannya revolusi. Nah, ada beberapa kaidah penulisan. Ada yang benar, ada yang salah. Oke, kita langsung void up aja. Oke, stop simulation. Oke, jadi cara penulisan karakter itu yang pertama harus kita tulis ini nilainya. Ini harusnya 8 ya. Tapi 9 nggak apa, tetap bisa. Kita start simulation. Nanti bakal ada yang error. Nah, ada yang error. Kita cek yang error. Ini yang pertama. Char string 6. Kita tulis 8. Terus kalimatnya revolusi. Ternyata nggak muncul. Nah, kenapa nggak muncul? Kalau 9 aja nggak salah, kenapa 8 kok bisa salah? Nah, itu juga pertanyaan. Terus ini juga char string 8 revolusi. Jadi kalau misal kita tulis langsung, itu nanti bakal ada kesalahan. Jadi ada 2 kesalahan di sini. Kalau nilainya itu lebih dari kurang dari 8, jadi dilebihkan biar jadi 9. Atau kalau kita nggak ngasih kalau kita nggak ngasih ini tanda bintang, biar kita bisa pakai petik 2. Nah, coba ini kita hapus. Yang ini kita hapus. Apakah bisa jalan? Ya, ternyata bisa jalan. Nah, ini hasil char string array 1. Array 1 tulisannya revolusi. Seperti yang tadi. Terus string 2 kita kasih petik 1 terus garis miring kebalik 0, juga tulisannya revolusi. Bisa ditulis 0 langsung. Terus char string 8 kita tulis revolusi, hasilnya juga bisa muncul. Terus kita tulis char string 15, kan kelebihan 15, tapi masih bisa muncul juga tulisan revolusi. String 4 terus string 5 kita tulis revolusi pakai petik 2 langsung. Jadi ini langsung itu bisa. Tadi kalau ini nilainya 8 itu nggak bisa. Oke, terus string 7 kita 15 terus petik 2 revolusi juga muncul. Terus sekarang string 9, ingat dikasih bintang. Dan ini kalau kalian tidak ingin ada tulisan atau kalian tidak ingin pakai array, kita tulis bintang string 9 petik 2 revolusi. Terus habis itu string 10 ininya nggak ada atau arraynya terserah kita, baru kita tulis revolusi. Terus ada lagi string 11 yang terakhir. Kalau kita mau nulis revolusi tapi di dalamnya kita nggak dikasih apa-apa, nanti ada tanda seperti ini atau tanda beberapa error lah. Itu. Kecuali kalau yang string 11 ini mungkin sih kita coba lagi. Kita clear aja. Kita kasihkan 0. Apakah bisa? Nah, kalau yang string 11 kita kasihkan 0, kita cek bener apa enggak. Nah, ternyata sudah benar jadi revolusi. Kalau nggak dikasih 0, ada errornya. Seperti itu. Itu cara penulisan string kalau pakai char. Tuh.
Nah, nanti itu ada beberapa nah terus di selanjutnya ini ada string. String itu ya nulis kayak gini. Jadi ada tipe data string, S-nya besar. Misal kayak gini, void setup serial bikin 9600 Ctrl C. Kita clear dulu. Ini kita hapus, kita Ctrl V. Kita start simulation. Nah, string tulisanku, ingat, ini string itu adalah tipe data, S-nya besar. Kata tulisanku itu juga tipe data. Tulisannya ini tulisanku. Tulisanku kalau yang ini itu apa wis? Variabelnya. Nah, kita coba cek kalau tulisanku ini dipakai di serial line, nanti bacanya apa? Ternyata yang terbaca adalah ini adalah tulisanku gitu. Sampai sini stringnya paham? Paham Kak. Izin bertanya Kak. Iya, gimana? Kalau semisal tadi string habis itu tulisanku, kalau semisal ditulis cuma I sama dengan ini adalah tulisanku, itu bisa ya Kak? Ini diganti itu. Iya. Bisa aja, coba ini toh. Iya. Bisa tetap. Nah, ini bisa muncul. Kita cek lagi ya. Nah, ini adalah tulisanku. Tetap muncul. Iya. Izin bertanya lagi Kak. Oke. Kan tadi itu yang revolusi itu kan sebagai baris. Kalau sebagai kolom itu Kak harus di cat STR ke bawah satu-satu per huruf gitu ya Kak? Ya kalau dibuat kolom itu nanti buatnya ya kayak jadi kamu gabungkan konsepnya dari char itu nanti dibuat kayak array multidimensi, lumayan ribet. Ini ada satu lagi, ini yang terakhir ya. Ini tetap kembali ke char. Nah, ini char saya. Misal ini ada tulisannya saya cinta kampus saya. Nanti ini tulisannya baris ke 0 saya 1 2 3 4 5 saya cinta kampus saya. Oke. Terus ini saya 10 sama dengan 0. Berarti nanti serial print line ini nanti dimulai dari huruf ke 0. Nanti tulisannya jadi saya. Kalimat kampus saya menjadi 0. Ya. Terus yang kedua, saya cinta mahasiswinya. Nah, kalau elemen 11 itu diganti, nanti malah untuk misalnya tadi kata kampus saya, ini nanti dihapus jadi saya, ini nanti dihapus dari baris ke 10, ini dihapus, terus kita ganti mahasiswinya, kita tulis secara manual. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Jadi pertama tulisan saya cinta kampus saya, terus diganti saya cinta kampus saya, ini nanti dihapus tulisannya. Habis itu katanya diganti saya cinta mahasiswinya. Sampai sini paham? Yang cara yang ini paham? Jadi ganti kata itu konsepnya sebenarnya kayak gini. Yang bagian cara ini paham? Untuk string sudah paham semua? Ya Allah, paham Kak. Oke, ya sudah jam 10.
Ada yang ditanyakan lagi dari yang tadi aku jelaskan? Belum ada, Kak. Belum ada. Oke. Ada yang ditanyakan? Belum. Ya wis. Oke, kalau gitu sampai sini dulu. Sorry. Sampai sini dulu. Terima kasih atas waktunya. Untuk minggu depan kalian mau ada pertemuan atau libur dulu? Ada, nggak apa-apa, Kak. Oh ya wis, kita adakan ya. Kak. Minggu depan kita adakan pertemuan lanjutan. Mungkin kita nge-review yang kemarin belum. Temennya yang belum masuk kalau bisa diajak ya. Jangan malu-malu. Oke, terima kasih.